Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Ya, teman-teman ya. Jadi memang seharusnya seperti itu ya. Jadi karena ini adalah room untuk bertanya, Anda bertanya, saya menjawab gitu ya. Jadi harus mendengarkan jawaban versinya orang Kristen sendiri seperti apa gitu. Ya. Anda cukup bertanya saja, jangan lagi menyimpulkan sendiri gitu. Ya, kalau Anda menyimpulkan sendiri itu bukan bertanya namanya, ya, bukan gitu. Jadi dengarkan, ya, supaya Anda punya pengetahuan, punya wawasan yang berbeda dengan mungkin yang selama ini Anda dengar gitu dari sumber yang mana, ya. Itu. Jadi di sini tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang benar tentang iman kekristenan. Gitu ya. Jadi saya hadir di sini untuk menjelaskan, ya, bukan untuk berdebat kusir gitu kan. Nah, apa yang Anda bertanya, apa saya jelaskan, Anda bertanya apa saya jelaskan, Anda hanya butuh untuk berusaha memahami itu. Gitu aja ya. Jadi berusaha untuk memahami itu. Gitu. Pasti jawaban-jawaban saya juga pasti tidak keluar dari Alkitab. Gitu ya. Nah, teman-teman. Jadi saya akan membaca dulu, karena belum ada yang menaik lagi, saya baca dulu ya komen-komen ini. Iman itu berpikir mana benar, mana salah. Lebih dari itu sebenarnya. Ya, iman itu lebih dari itu. Kalau Alkitab mengatakan apa itu iman? Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itulah iman. Itu yang kita imani gitu ya. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itulah iman. Gitu. Kita percaya nggak? Kita mengimani nggak ada sorga? Apakah kita sudah melihat sorga? Ya kan? Kan belum. Tapi kita percaya. Mengapa kita percaya? Kita percaya dengan iman. Gitu. Lalu kok kita bisa punya iman? Ya, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Karena Alkitab, firman Tuhan di Alkitab mengatakan bahwa sorga itu ada. Bahkan gambaran sorga itu juga sudah dijelaskan, ya kan? Nah, makanya kita percaya gitu, ya. Kita beriman bahwa sorga itu ada. Makanya kita percaya bahwa sorga itu ada dari iman kita. Itu namanya iman. Jadi kebersihan bagian dari iman. Rasanya itu tidak dalam pengertian iman yang sesungguhnya gitu ya. Senyuman adalah bagian dari iman gitu. Itu bukan iman itu, ya. Itu bukan iman. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Ya. Itu iman.
Bento kelana, Tuhan kelaparan, Tuhan berpuasa, Tuhan tidak tahu musim. Aduh. Kan tadi udah dijelaskan bahwa Yesus Kristus 100% manusia, 100% Allah sekaligus ya. Jadi kalau Anda hanya mau melihat kemanusiaan Yesus, ya seperti Anda ngomong ini. Tapi Anda mengabaikan keilahian Yesus. Ya, nah itu salah kaprahnya di sana. Oke. Tukang kayu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, itu sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Ya, bahwa dia betul-betul sudah diutus oleh Bapa. Ya kan? Bahwa dia benar-benar adalah pribadi Allah yang diutus oleh Allah sendiri. Bahwa itu benar apa yang dia katakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ya, Bapa dan aku adalah satu. Begitu. Jadi apa yang aku kerjakan itu juga yang dikerjakan Bapa. Itu sebenarnya ayat ini maksudnya. Ya, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, artinya wah dia seperti Anda gitu ya, tukang kayu ya. Nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Anda lihat ya, kuasa-kuasa keilahian Yesus. Apakah Anda bisa melakukan apa yang Yesus lakukan? Apakah Anda berkuasa mengampuni dosa? Apakah Anda berkuasa menghakimi umat manusia ini? Apakah Anda berkuasa memasukkan orang ke surga dan melemparkan yang lain ke neraka? Nah, apakah Anda bisa membangkitkan orang mati dan mematikan orang hidup? Apakah Anda raja dari kerajaan surga? Enggak kan? Berarti Anda itu beda ya. Yesus itu bisa apa? Bisa makan, minum seperti tadi ya secara kedagingannya, karena dia mengambil tubuh manusia. Tubuh ini butuh makan, butuh minum. Gitu kan? Kalau dia mengambil mengambil wujud hantu gitu ya. Itu nggak butuh makan, nggak butuh minum dia. Tapi nggak ada yang mau terima dia, takut gitu, hantu, bukan Tuhan, hantu. Ya kan? Nggak mungkin gitu. Makanya dia mengambil rupa seorang manusia. Makanya dia bisa makan, tidur, dan segala macam yang dilakukan manusia. Tapi satu hal yang dia tidak bisa lakukan yaitu dosa. Itu bedanya. Ya. Sebagai manusia, satu hal yang dia tidak bisa lakukan itu melakukan dosa. Karena dia adalah hakikatnya Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Tidak mungkin dia menyangkali kodratnya sebagai Allah. Makanya dia tidak bisa berbuat dosa. Dia malahan bisa mengampuni dosa. Gitu. Bukan berbuat dosa, tapi mengampuni dosa. Ya, di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, kata Tuhan Yesus. Ya, oke. Apakah Anda bisa menyelamatkan manusia yang lainnya? Nggak bisa. Diri Anda aja tidak selamat, bagaimana Anda bisa menyelamatkan orang lain? Tapi Yesus Kristus itu adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Tadi ada tanya, mana ayatnya? Ya, ada nggak Yesus mengaku Tuhan gitu kan? Kalau ngaku-ngaku Tuhan, iblis pun ngaku-ngaku Tuhan. Ya, Yesus tidak perlu ngaku-ngaku Tuhan, walaupun dia di banyak ayat juga berkata bahwa dia adalah Tuhan. Tapi nggak usah ngaku-ngaku gitu. Ya, memaksa orang untuk percaya bahwa dia adalah Tuhan gitu. Ya kan? Saya Tuhan nih ya. Kalau nggak percaya saya azab kamu. Nggak ada begitu. Ya, kena azab loh ya. Kalau nggak percaya kalau aku Tuhan. Nggak ada begitu. Begitu nggak ada. Ya. Tapi saksinya yang banyak berkata bahwa dia adalah Tuhan. Ya, siapa itu saksinya? Para nabi di Perjanjian Lama, para rasul di Perjanjian Baru. Itu yang bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kalau kesaksianku sendiri katanya, itu nggak ada artinya gitu. Karena iblis pun bisa ngaku-ngaku dia adalah Tuhan. Lalu bagaimana membedakan Tuhan dengan yang bukan Tuhan? Kalau sama-sama ngaku. Kita bisa baca di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar ya
yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Yang benar ini huruf besar ya. Jadi ini yang dimaksud adalah pribadi ya. Pribadi siapa? Mari kita baca selanjutnya ya. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Oh, ternyata pribadi yang benar itu maksudnya adalah Yesus Kristus ya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar ya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yang dimaksud dengan hidup adalah hidup yang kekal ya. Yang dia maksud kebenaran adalah Allah yang benar gitu ya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Begitu ya. Jadi nggak salah dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke surga itu kalau tidak melalui aku. Karena dia adalah kebenaran satu-satunya. Tidak ada lagi kebenaran di luar Kristus. Dialah kebenaran itu sendiri. Begitu ya. So, ini pun sebenarnya sudah dinubuatkan ya. Dinubuatkan di kitab Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup ya, dan raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan melihat geramnya. Ini seirama dengan 1 Yohanes 5 ayat 20 tadi. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal ya. Jadi Yeremia 10 ayat 10 dengan 1 Yohanes 5 ayat 20 itu satu irama. Teman-teman ya. Ini kemarin ketua juga naik ya. Pak Ketua ya. Selamat malam Pak Ketua. Malam ya, gimana Pak Ketua? Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ada. Ya, silakan Pak. Bagaimana tata cara ritual ibadahnya umat Kristen atau Nasrani yang kakak anut itu? Oh iya, oke Pak ya. Saya bacakan dulu ayatnya Pak ya. Sebentar ya Pak Ketua ya. Jadi di Yohanes 4 ayat 24, di situ dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Ini penyembahan yang dikehendaki oleh Allah di perjanjian baru ya. Karena di perjanjian lama itu tata ibadahnya agak berbeda. Masih menyembah Allah itu secara ritualistik ya, secara ritual, secara jasmaniah. Jadi harus ada gerak badan ya, gerak badan tertentu, cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya. Arahnya juga waktu itu harus ke arah tertentu gitu kan. Nah, tapi dalam hal yang lain juga kita bisa lihat adanya korban domba. Lalu di perjanjian baru seperti apa? Di perjanjian baru itu Tuhan memerintahkan beribadah di dalam roh dan kebenaran, tidak lagi secara ritualistik. Mengapa? Karena ibadah secara ritual, secara jasmaniah dan simbolistik. Ya, semua ibadah itu menyimbolkan sesuatu, ya. Makanan yang menghalalkan, mengharamkan itu juga simbol, ya. Kayak seperti babi, dilarang makan babi karena babi menyimbolkan kenajisan di perjanjian lama. Makanya tidak boleh dimakan, ya kan? Sunat itu menyimbolkan janji, melambangkan janji atau tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah, gitu kan? Bahwa dari keturunannya lah semua bangsa akan mendapat berkat, gitu. Nah, siapa keturunannya? Yaitu Yesus Kristus, gitu ya. Jadi dari ibadah ritualistik, jasmaniah, simbolistik di perjanjian lama, ketika Tuhan Yesus datang, itu sudah dihentikan semuanya.
Karena domba hakikat yang dijanjikan itu sudah datang. Ya, jadi tidak lagi melakukan ibadah-ibadah ritualistik seperti itu. Nah, termasuk dalam hal berdoa juga beda caranya, gitu kan? Nah, apa itu beribadah di dalam roh dan kebenaran? Sebenarnya ibadah dalam roh dan kebenaran itu lebih simpel sekarang ya. Artinya tidak lagi terikat oleh cara, ibadah yang tidak terikat lagi oleh waktu, ibadah yang tidak terikat lagi oleh arah, ya, tidak lagi terikat oleh gerak badan dan sebagainya. Itulah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Artinya ibadah kita itu adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, ya, demi kemuliaan Allah gitu. Mempersembahkan tubuh kita itu dalam bahasa aslinya tubuh itu mencakup pikiran, hati, ya, dan perbuatan gitu. Jadi semua perbuatan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita itu harus memuliakan Allah. Itulah ibadah yang sejati kata Alkitab. Ya kan? Jadi artinya kita beribadah setiap saat. 24 jam dalam satu hari, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat, ya, dan yang timbul dalam hati, itu semua harus demi kemuliaan Tuhan, semua dalam memuliakan Tuhan. Ya, itulah ibadah dalam roh dan kebenaran itu, begitu. Nah, lalu mungkin Pak Ketua bertanya, itu hari Minggu ngapain? Gitu kan? Itu kelihatannya di mana-mana dibilang orang Kristen ibadahnya cuma sekali seminggu gitu. Lalu mau masuk surga gitu kan? Kita yang udah capek ibadah, sampai lecet-lecet aja belum tentu masuk surga kan gitu. Ada yang berkata seperti itu gitu kan. Nah, untuk diketahui ya Pak Ketua, hari Minggu berkumpul ya, itu disebut juga dengan kumpul jemaat. Ya, temu jemaat, temu berjemaat lah gitu. Jadi orang-orang percaya berkumpul pada hari Minggu itu untuk apa? Untuk belajar sebenarnya, ya, belajar firman Tuhan. Dan kedua, untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena apa? Mengapa orang Kristen bernyanyi-nyanyi? Itu kan ada yang bilang, orang Kristen enak banget ya, nyanyi-nyanyi doang masuk surga gitu. So simple itu ya mereka memandangnya gitu ya. Mengapa ada harus nyanyi-nyanyi gitu kan? Ya karena Tuhan menghendaki demikian. Orang perjanjian lama ya itu juga bernyanyi. Daud bernyanyi, Musa bernyanyi, bahkan Musa mengarang lagu yang namanya nyanyian Musa ya, dan dikatakan bahwa di sorga nanti ya lagu karangan Musa ini akan dinyanyikan. Jadi malaikat di sorga pun bernyanyi dalam memuji-muji Tuhan, dalam menaikkan lagu-lagu pujian, dalam menyembah Tuhan. Itu bernyanyi gitu, ya. Nah, Jadi gini Kak, kalau dari paparan Kakak itu berarti tidak ada panduannya dalam tata ritual ibadahnya toh? Nah, gini. Karena ya apa Kakak sampaikan tadi. Bukan Ketua, sebentar. Biar Kakak selesaikan dulu, ya. Jadi harus bedakan pertemuan jemaat dengan ibadah. Kalau ibadah itu sifatnya sangat umum, seperti tadi yang di awal dikatakan, ya. Kita beribadah itu mempersembahkan tubuh kita. Tubuh mencakup pikiran, hati, dan perbuatan. Itu setiap saat, kapan saja, di mana saja, gitu. Nah, bedakan dengan pertemuan jemaat yang hari Minggu, ya. Itu pasti ada aturan acaranya, ya kan? Ada, kalau nggak teratur, gitu. Karena pertemuan jemaat pun diatur di dalam Alkitab. Harus berlangsung sopan dan teratur. Bagaimana caranya bisa teratur kalau tidak diatur rundownnya gitu. Ya kan? Apa dulu gitu. Itu diatur dalam pertemuan jemaat. Ya, ada peraturan pada pertemuan jemaat gitu. Jadi yang diatur pertemuan jemaatnya, bukan ibadahnya gitu kan? Nah, bedakan itu ya. Jadi pada pertemuan jemaat itu tujuannya pertama belajar, itu tujuan utamanya. Makanya di situ juga anak-anak disediakan guru untuk mereka belajar, yaitu namanya sekolah minggu. Ketika orang tuanya mengikutin
pengajaran dari pendetanya gitu ya. Anak-anaknya juga belajar tuh di ruangan khusus yang namanya sekolah minggu. Mereka juga belajar firman Tuhan di sana. Mereka juga menyanyi di sana gitu ya. Nah, jadi dari kecil itu mereka sudah belajar firman Tuhan. Nah, kemudian di pertemuan jemaat itu juga ajang silaturahmi ya antara orang-orang percaya begitu ya. Kemudian selain itu di sana juga apa? Tadi ya, ajang untuk memuji-muji Tuhan, persembahan. Karena apa? Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Gitu. Bukan hanya di kekristenan, di dalam agama Yahudi pun mereka bernyanyi gitu. Karena ada perintahnya, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Ya kan? Jadi ritual ibadahnya para jemaat itu tersebut adalah bernyanyi toh, kan begitu. Bernyanyi salah satunya ya, sampai belajar. Belajar itu juga ibadah sebenarnya. Ya kan? Ya, maksud aku gini, belajar firman itu juga ibadah. Betul. Menuntut ilmu itu kan bagian dari juga proses belajar. Betul. Pertanyaan saya itu adalah ketika kita melakukan persembahan diri, katakanlah para jemaat itu melakukan persembahan diri, ritual ibadah apa yang dilakukan ketika mereka datang itu ke gereja? Apakah hanya sebatas menyanyi atau sebatas mendengarkan khotbah atau ceramah dari para pendeta atau dari pastor? Ya, gini. Apa itu saja cukup? Itu tidak disebut ritual ya. Itu tidak disebut ritual. Karena itu hanya acara temu jemaat gitu ya. Nggak harus di gereja, dimanapun boleh, di bawah pohon juga boleh gitu. Ya kan? Yang penting isinya belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Itu isinya. Pasti di sana kita belajar firman Tuhan. Makanya kalau orang Kristen ke gereja itu pasti bawa Alkitab. Karena akan membaca ayat bersama-sama dengan pendeta. Betul, karena bawa Alkitab dan Alkitab itu merupakan pedoman dalam melaksanakan firman Tuhan toh? Iya, betul. Nah, pertanyaannya adalah ketika tidak ada ritual yang seperti apa yang dijelaskan yang Kakak sampaikan tadi, hanya sebatas pertemuan berkala, katakanlah di hari Minggu saja atau di gereja di hari Minggu saja. Pertanyaannya, bagaimana dengan Nehemia 8 pasal 8 ayat 6? Apa itu? Coba dibacakan Pak Ketua. Kebetulan saya tidak bawa cuma satu handphone. Oh, apa di sana? Intinya aja bicara tentang intinya, apa? Di situ menerangkan tata ritual ibadah. Ya, kenapa kan itu tidak? Gini, kenapa itu tidak dilakukan? Ketua, tadi mungkin Bapak Ketua sudah mendengarkan penjelasan saya di awal ya. Perbedaan ibadah di Perjanjian Lama dengan di Perjanjian Baru. Ibadah di Perjanjian Lama itu bersifat ritualistik, jasmaniah, simbolistik. Jadi ada aturan-aturannya gitu. Nah, ketika Yesus Kristus sudah datang, itu semua sudah tidak berlaku lagi karena sudah penggenapannya adalah Kristus. Tidak ada simbol lagi karena hakikatnya sudah datang. Nah, Tuhan tadi saya bacakan ayatnya memerintahkan Allah itu adalah roh, karena itu kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, dalam roh dan kebenaran itu adalah bicara tentang interaksi antara kita dengan Allah secara langsung gitu. Nah, itu bebas ya, tidak terikat lagi dengan ritual-ritual. Jadi kalau Pak Ketua menyebut pertemuan hari Minggu itu dengan kata ritual, nggak ada ritual di sana, gitu, nggak ada ritual gitu. Kalau ada ritual itu kan seolah-olah ada sesuatu yang mengikat gitu kan, yang wajib gitu, nggak ada di sana itu. Yang jelas diatur adalah pertemuan itu, pertemuan berjemaat itu harus sopan dan teratur, itu saja yang ditekankan. Harus sopan dan teratur. Jadi nggak ada lagi yang lain-lain gitu. Oh, harus begini, harus begitu. Berarti kalau tidak ada panduan yang mengkhususkan, mengharuskan kepada para jemaatnya, berarti tidak ada satu keharusan atau kewajiban untuk datang ke gereja. Kan bisa begitu, Kakak? Nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Kan tadi sudah saya katakan bahwa tentang pertemuan jemaat ya, itu ada aturannya. Ya, ada aturannya tadi saya katakan harus sopan dan teratur. Kemudian yang lain dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, jadi kita harus ke gereja, nggak boleh nggak ke gereja.
jangan menjauhkan diri katanya dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Karena Tuhan mau kita itu bersekutu gitu, berjemaat. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh secara iman. Ya, supaya kita terus belajar firman Tuhan. Gitu. Dan di sana juga kita bisa berdoa, ya kan? Di dalam pertemuan jemaat itu poinnya yaitu pertama memuji Tuhan, bernyanyi, yang kedua belajar, yang ketiga berdoa. Gitu. Itu intinya. Gitu yang dilakukan pada hari Minggu itu. Jadi boleh dong nggak ke gereja? Ya berarti Anda tidak taat kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, maksud saya ritual itu tata cara ibadahnya. Ya, bukan ritual, bukan kayak tata cara ibadahnya. Berarti kan ada semacam apa namanya tata cara ibadah yang ditentukan di dalam firman yang ada di Alkitab. Apakah itu? Enggak begitu. Kalau Pak Ketua pakai kata ritual, itu seolah-olah ada ritual khusus kalau tidak dilakukan berdosa gitu loh. Iya kan? Kayak ritual, kayak atau sholat. Semacam bagaimana tata cara ibadahnya itu kan saya perhatikan tata cara ibadahnya tidak ada yang mengkhususkan persembahan atau pemujaan kepada Sang Penciptanya. Hanya sebatas kata kakak ketemu hari Minggu, belajar, berdoa dan bernyanyi, selesai. Dan itu bisa dilakukan di rumah. Bernyanyi itu enggak, pada saat bernyanyi itulah kita melakukan persembahan kepada Tuhan. Kalau gitu. Itu kan bisa dilakukan di rumah juga, berarti kan tidak ada gunanya gereja juga. Buat apa? Kalau di rumah itu beda lagi, ya kan? Beda lagi. Tapi di sana itu secara bersama-sama, secara berjemaat, gitu. Ya kalau sehari-hari ya pasti kita lakukan. Kita juga memuji-muji Tuhan, pada saat di rumah, gitu kan? Pada saat kita baca Alkitab, kita kadang juga suka memuji-muji. Berarti para pemimpin agamanya, katakanlah pendeta atau pastor, dia yang memimpin gerakan ibadahnya. Nggak ada gerakan, Pak. Atau dia memimpin pada saat melakukan pemujaan dalam bentuk bernyanyi tersebut? Ada pemimpin nyanyiannya, ada pemimpin puji-pujian namanya. Dia yang memimpin. Itu di mana dasarnya di dalam Bible kakak itu? Di ayat mana? Banyak ayatnya ya. Karena setahu aku kalau karena di Perjanjian Baru tidak ada yang menerangkan seperti itu. Ya, gini coba Pak. Kakak berikan. Ini secara logika sehat ya. Kita kan bernyanyi bersama-sama, benar ya? Kita bernyanyi bersama-sama. Nah, supaya teratur. Tadi kan katanya ibadah itu harus berlangsung secara sopan dan teratur. Nah, supaya teratur bagaimana? Ya harus ada yang memimpin pujian. Kapan mulai pujian ini, kapan berakhir pujian ini, gitu kan? Apakah suaranya ditinggikan atau direndahkan sesuai dengan lagunya? Itu kan ada yang memimpin gitu. Supaya teratur gitu. Jadi kita harus lihatnya secara global ya. Secara jangan parsial seperti itu gitu. Kan udah ada dikatakan tadi supaya ibadah itu harus berjalan dengan sopan dan teratur. Nah, supaya dia bisa sopan, supaya dia bisa teratur, tentunya ada usaha yang dilakukan untuk itu. Seperti bernyanyi harus ada yang mimpin lagunya gitu loh. Di mana di Perjanjian Baru itu, Kak? Karena kakak katakan tadi di Perjanjian Lama itu kebanyakan ada gerakan yang sudah digenapi tidak dipakai lagi. Dibaca, ya, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak bersifat ritualistik lagi. Gitu. Ya kan? Tidak bersifat prakteknya ritualistik. Bagaimana itu gerakannya menyembahnya dalam prakteknya? Gerakan, Pak. Nyanyi aja, nyanyi gitu. Menyanyi bersama-sama gitu loh. Cukup dengan menyanyi saja? Iya. Tidak dapat pahala itu? Kalau kita tidak mencari pahala lagi, Pak. Karena kita nggak perlu pahala lagi, karena kita semua sudah dijamin masuk surga ya. Tapi itu sebagai ucapan syukur kita, gitu. Makanya kita bernyanyi karena kita sudah berbahagia, sudah senang, sudah memiliki kepastian itu. Makanya kita bisa bernyanyi, bisa bersuka cita, ya, bisa berbahagia, memuji-muji Tuhan sebagai ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan kepada kita, gitu. Makanya kita bernyanyi, memuliakan Dia.
Iya, makanya saya juga Tuhan karena saya tahu bertahta di atas puji-pujian. Mari kita lihat siapa sih yang nyuruh-nyuruh bernyanyi. Mari kita lihat, banyak Pak, di perjanjian lama banyak, di perjanjian baru juga banyak ya. Pujian. Nah, mari kita lihat. Misalnya di perjanjian lama dulu misalnya. Kalau di Markus ada ya. Di Markus di perjanjian baru, apakah rasul-rasul tidak bernyanyi? Bernyanyi, ya. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Jadi para rasul pun bernyanyi, memuji-muji Tuhan. Ya, memuji-muji Allah. Bernyanyi. Markus 14 ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Ya. Kalau di perjanjian lama banyak banget ya. Contohnya coba kakak buka di perjanjian lama di ayat Nehemia 86 pasal sebentar. 8 ayat 6. Enggak, sebentar ya. Ini kakak bacakan lagi satu ayat lagi di perjanjian baru. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Oh, ternyata Tuhan Yesus juga bernyanyi untuk memberikan contoh kepada murid-muridnya. Juga bernyanyi ya. Nah, kemudian ini tombak Mazmur ya, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah dia dengan puji-pujian ya. Tuh, ternyata Daud juga bernyanyi ya. Amsal, Mazmur, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, ya kan? Nah, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, Mazmur 66 ayat 8, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ya. Nah, Apa kakak sampaikan itu kan himbauan-himbauan untuk iya. selalu memuji dan memuja. Yang pertanyaan saya tadi itu bentuk prakteknya itu apakah sebatas menyanyi saja begitu? Iya, bernyanyi saja. Terus mau ngapain lagi gitu? Bernyanyi dengan sepenuh hati, memuji kemuliaan Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur. Lewat nyanyian itu kita bisa bersyukur, lewat nyanyian kita juga bisa berdoa, lewat nyanyian juga kita bisa menyatakan perasaan kita. Banyak yang bisa dilakukan lewat nyanyian. Sekarang coba kakak buka di Nehemia 86 itu kak, pasal 8 ayat 6. Apa itu bunyinya? Saya tidak bawa handphone. Kira-kira apa bunyinya? Di situ menerangkan tentang tata cara gerakan ibadahnya. Nah, kan tadi kakak udah bilang Nehemia itu ada di perjanjian lama. Betul, makanya karena itu bagi satu kesatuan. Dengar, kalau di perjanjian lama itu masih ada tata cara ritual. Karena memang itu ibadahnya adalah secara ritualistik, jasmaniah, simbolistik. Termasuk menyanyi itu termasuk bagian dari ritual di sana gitu. Harus bisa dibedakan gitu. Betul, ada gerak tubuh, ada gerak tubuh. Kakak itu kan harus ke Yerusalem, ya kan? Harus cuci kaki, cuci tangan gitu. Kalau di perjanjian baru nggak lagi, kan tadi udah diperintahkan harus beribadah di dalam roh dan kebenaran. Bebas dari arah, tidak terikat lagi oleh arah, cara, gerak badan. Nggak terikat dengan itu lagi gitu loh. Hanya satu diatur di dalam perjanjian baru, ibadah itu harus berlangsung secara sopan dan teratur. Itu aja. Ya, semua harus berjalan dengan sopan dan teratur. Udah gitu. Ya, ibarat kalau begitu hanya sebatas kalau aku menganalisa, mudah-mudahan aku salah tuh, itu hanya sebatas himbauan untuk melakukan pemujaan dan penyembahan. Himbauan tapi tidak itu dan dilakukan orang-orang perjanjian lama juga menyanyi. Musa aja pedomannya, tuntunannya tidak ada, hanya sebatas himbauan melakukan pujian. Selesai kan begitu. Iya, memang mau sekali. Ngapain gitu? Mau ngapain coba? Kalau Tuhan bilang begitu, ya begitulah. Masa kita mau buat-buat sendiri? Kalau Tuhan bilang sekarang ibadah kalian bukan begitu lagi, ya. Nggak perlu lagi tuh gerak badan, arah segala macam, bacaan tertentu nggak perlu gitu. Ibadah kalian sekarang kata Tuhan harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Yang penting berjalan dengan sopan dan teratur, gitu. Ya udah, kita ikut apa kata Tuhan lah. Dia punya otoritas. Tuhan kasih yang simpel, masa kita mau cari yang sulit juga gitu kan? Gimana ini Pak Ketua?
Enggak. Jadi ketawa saya, Kak. Ketua kayaknya senang yang sulit-sulit ya, yang nggak sanggup Tidak, dilakukan gitu. tidak, karena Aduh, saya juga kalau apa nggak namanya? sanggup dilakukan, bagaimana itu coba? Kalau bisa mah Tuhan kasih kita yang simpel ya, yang bisa kita lakukan. Jadi kita punya pengharapan bisa memenuhi maunya Tuhan gitu. Kalau dikasih yang sulit-sulit, aduh nanti misalnya Pak Ketua wudhu ya kan 5 kali sehari bahkan lebih kalau sunnah. Kalau nanti terjadi resesi air bagaimana itu? Tayamum. Ah kalau pasir pun udah kotor misalnya kena bakteri semua lalu bagaimana itu? Nah, ya kan? Jadi Tuhan tuh nggak mau yang kayak gitu. Dia kasih ibadahlah dalam roh dan kebenaran. Apapun kondisimu, dimanapun kau berada, ya, dimanapun kau sedang apapun keadaanmu, ya cukup berinteraksi dengan Tuhan dari hati ke hati. Makanya Roh Kudus yang ada di hati kita ini yang membantu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Begitu Pak Ketua. Jadi hari Ya, Minggu itu bukan ya, bukan ritual ibadah, nggak bisa disebut begitu, bukan ritual. Itu pertemuan berjemaat untuk membangun iman sebenarnya. Belajar di sana, berdoa bersama, ya kan, setahu memuji saya Tuhan. hari Sabat tuh hari Sabtu, tidak ada hari Minggu. Oh, hari Sabat. Ya, Sabat udah nggak ada sabat-sabat lagi sekarang, ya. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu kan hari Sabat tuh masuk ke perjanjian lama, Pak Ketua. Masuk perjanjian karena lama. di dalam Alkitab Kakak itu perjanjian lama dan perjanjian baru yang disatukan menjadi Alkitab. Ya, tapi Dan harus Alkitab mengikuti itu konteksnya, adalah Pak sebagai Ketua. pedoman buat agama Disatukan ya, Kristen. satu artinya nyambung ya, tetapi ada namanya dispensasi zaman. Ini harus dipahami ya. Kalau nggak ngerti dispensasi zaman, akhirnya di campur aduk semuanya gitu. Setiap zaman itu ada aturan-aturan Tuhan gitu. Gitu. Jadi itu kita harus tahu gitu, dispensasi zaman namanya. Kalau di zaman perjanjian baru begini gitu. Kalau di perjanjian lama begini, harus dibedakan. Tuh. Kalau dicampur aduk, wah kacau deh. Ya kan? Nah, tentang hari Sabat itu bagian dari perjanjian lama gitu. Mengapa orang Kristen ibadah di hari Minggu? Karena pada hari pertama ya Minggu itu contoh dikasihkan oleh para rasul. Di hari pertama hari Minggu itu mereka berkumpul gitu loh. Berkumpul. Jemaat itu kan berkumpul gitu. Kalau jemaat itu kan berkumpul, kumpulan orang-orang percaya. Hari pertama Minggu itu, kalau hari pertama dalam kalender Yahudi itu hari Minggu Pak Ketua, bukan hari Senin. Hari pertama hari Minggu itu hari Minggu, hari pertama Minggu itu ya. Hari pertama dalam satu minggu di kalender Yahudi itu hari Minggu gitu loh. Dan kebetulan juga Yesus Kristus bangkit dibangkitkan di hari Minggu gitu. Jadi ada benang merahnya lah gitu Pak Ketua ya. Terus pertanyaannya kenapa Yesus berdoa, Kak? Kan dia Ya, Tuhan. tadi sudah dikatakan ya, dia hadir di bumi ini sebagai manusia seutuhnya dan sebagai Tuhan seutuhnya. Nah, mengapa dia berdoa? Itu bagian dari kemanusiaannya, gitu. Ya, dia ingin menyatakan saya ini benar-benar sudah jadi manusia loh, bukan setengah manusia gitu, ya kan? Nah, tapi bedanya apa? Tentu tadi sudah dijelaskan juga bedanya dengan manusia kita ini apa gitu. Nah, dia punya sisi yang lain, yaitu keilahiannya, dia ketuhanannya. Kita nggak ada, kita manusia tok gitu. Kalau dia tidak tok, ya dia 100% manusia yang sejati, juga dia 100% Allah sejati gitu. Hanya bedanya manusia kita dengan Yesus, manusia Yesus itu tidak bisa berbuat dosa. Itu bedanya, Pak Ketua. Ya kan? Gitu, Pak. Oke, Pak. Satu lagi boleh nggak sebelum Oh iya, jam bagus ya. Oke, jam oke. 00 tuh bubar dulu. Iya, Coba Kakak buka di Perjanjian Baru Matius pasal 27 ayat 52 sampai 53 iya. Tentang apa itu? tentang orang-orang bangkit yang berjalan menuju kota dan itu Hmm. orang-orang kudus. Mm-mm. Tunggu. Matius berapa tadi? 27. Wait.
Matius. Bentar ya. Dua tujuh ya, ayat berapa? 52 sampai 53. 52. Ya, perikopnya adalah Yesus disalibkan. Kalau 52 perikopnya adalah Yesus mati. Ya, Yesus mati. Oke. Coba kakak baca dulu. 52. Mulai dari 51 ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh, Dia ini adalah anak Allah. Ya, jadi prajuritnya langsung bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu. Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebeus. Apa yang ditanyakan di sini? Itu bangkit dari kubur dan berjalan menuju ke kota. Iya, menampakkan diri. Menampakkan diri. Iya. Coba kakak gambarkan, kakak ceritakan secara visualisasinya seperti apa orang bangkit dari kubur itu berjalan ke kota. Ya, dia kan di sini berdasarkan ayat ini ya. Kan ini terjadi ya di sini tadi bait suci terbelah dua. Ya kan? Orang bangkit dari kubur, orang sudah mati bangkit dari kubur, dia berjalan menuju kota. Iya. Seperti Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus kan juga dari kubur dan berjalan. Iya. Dan juga menampakkan diri. Dan mereka berjalan kan bersama-sama itu, Kak. Iya, dan banyak orang kudus ya yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus ya. Ingat, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Jadi sebenarnya Yesus bangkit ya, pada saat kebangkitan Yesus itulah mereka keluar dari kubur. Jadi mereka itu bangkit bersama-sama dengan bangkitnya Yesus gitu loh. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sama seperti Yesus juga menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, itu yang saya kaget. Orang sudah mati, bangkit dari kubur, berjalan. Bagaimana itu? Sama, kan? Lazarus waktu dibangkitkan juga berjalan. Yesus waktu dibangkitkan juga berjalan. Ini dalam jumlah yang besar, orang bangkit dari kubur, orang kudus. Iya. Ngeri sekali itu, Kak. Gini ya, Pak Ketua saya paham. Pak Ketua mungkin membayangkan orang-orang ini seperti zombie, ya kan? Masih kayak pocong gitu, lompat masuk ke kota gitu kan? Ya, belum kita pikirkan lagi bagaimana makannya, bagaimana minumnya, orang dari bangkit dari kubur toh otomatis kayak kita bangkit dari tidur saja kita pasti haus, langsung minum. Gini Pak ya, jadi memang ini harus dipahami secara rohani gitu ya. Jadi orang yang mati tadi ya bangkit dari kubur, jangan dibayangkan mereka masih kayak pocong lompat-lompat ya ke apa kayak apa kuntilanak atau apa kayak apa gitu masuk ke kota, bukan. Mereka bangkit dengan tubuh yang sudah disempurnakan atau tubuh kemuliaan gitu. Kalau enggak mereka nggak bisa bangkit. Mereka bangkit dalam tubuh kemuliaan. Jadi tampilannya pun bukan lagi seperti orang yang bangkit dari mati dengan kain kafan begitu. Pasti seperti Yesus. Ya kan? Tuhan Yesus bangkit dari kuburan, kain kafannya tergeletak di tempat dia dimakamkan itu. Ya kan? Kain kafannya tertinggal, nggak dibawa, gitu. Dia udah ada pakaian sendiri, gitu. Ya ini yang membuat saya menjadi
Ya seperti itu juga orang-orang yang dibangkitkan bersama-sama dengan dia ini, gitu. Nggak ada bedanya. Dia sudah seperti apa? Ya manusia biasa seperti yang lain gitu. Mungkin orang lain juga nggak tahu ini siapa gitu, nggak kenal gitu. Tapi mereka masuk ke dalam kota, gitu. Sama Iya, dengan Yesus juga. Yesus setelah bangkit pergi kemana dia? Dia pergi ke pasar kalau nggak salah itu. Masuk ke kota juga, gitu kan? Gitu. Sebenarnya nggak ini Pak, kalau kita pahami secara itu ya rohani ya. Jadi jangan dibayangkan, kita bayangin nih, aduh pocong-pocong pada bangkit ya. Terus masuk kota, kayak mana lah kota itu ya, dipenuhi oleh zombie-zombie gitu kan. Enggak kayak gitu. aku tidak ada mengatakan seperti itu. Enggak, Aku udah tidak kebayang. mengatakan pocong, aku tidak mengatakan Kebayang. zombie juga. Cuma aku bagaimana kakak bisa memvisualisasikan, menggambarkan, menceritakan orang yang dibangkitkan dari kubur itu bersama-sama dan berjalan menuju ke kota. Ya kan? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu orang, bagaimana dengan pakaiannya, bagaimana dengan makannya, bagaimana dengan minumnya. Dan itu kota, dari tempat bangkit ke kota itu tidak tahu berapa jauhnya, kilometernya juga. Orang berdosa, gitu Ya kan? kan? Pasti mereka juga dipersiapkan dengan pakaiannya sendiri gitu oleh Tuhan ketika mereka bangkit, dan tidak membuat kerusuhan, kan tidak ada catatan di sini. Lalu orang lari daripadanya, ya semua takut, di kota itu muncul zombie-zombie, nggak ada di situ dicatat. Ya, Betul, saya tidak ada membahas tentang pocong, tidak iya. zombie, tidak ada. Cuma yang pertanyaan Kalau saya kamu adalah, minta gambaran, ya ya, gambarannya biasa aja gitu. Orang bahkan nggak tahu kalau dia itu orang mati yang bangkit gitu. Gitu. Bahkan orang nggak tahu gitu, karena biasa. Orang Yesus saja malah nggak dikenal oleh muridnya. Katanya, coba saya kalau sebelum menusukkan tangan saya ini ke dalam lubang paku yang ada di tangannya, ke dalam lambungnya, saya belum percaya. Gitu kan kata muridnya. Karena Thomas melihat Yesus tapi udah beda gitu. Dalam wajah yang berbeda gitu, rupa penampilan yang berbeda. Makanya dia nggak bisa percaya, minta ditusukin dulu jarinya. Setelah Yesus bilang, tusukkanlah jarimu ke sini, ke paku yang ada di tanganku, ke lambungku, silahkan. Setelah itu baru dia kaget kan, ya Allahku, ya Tuhanku, kata Thomas. Karena memang rupanya udah berbeda gitu pada waktu kebangkitan itu. Begitu Pak Ketua. belum. Ya, oke Pak Ketua. Ya sudahlah kak, saya juga Oke, tidak bisa pasangkan logika saya ke kakak juga, kakak juga nggak bisa memasakkan Iya seperti itu. betul. Kan memang tujuannya di sini bukan menyamakan Iya. persepsi, bukan. Iya, Namanya Pak Ketua bertanya, ya saya menjawab sesuai dengan iman saya yang berdasarkan kitab suci saya kan gitu. iya, Ya minimal Pak Ketua punya wawasan yang sedikit lebih lah, ya kan, tentang iman kekristenan kan gitu ya. Oke Pak Ketua, thank you ya sudah naik ya. Terima Iya. kasih. Makasih Selamat juga. istirahat, Tuhan Yesus Iya. memberkatin ya. Dah, Iya, bye. terima kasih. AA 303 ya, ini jawaban untuk Anda dari Alkitab ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Ini Anda mempersoalkan tentang penyaliban, ya kan? Dan tidak masuk ke otak Anda, betul? Kok Tuhan pencipta langit dan bumi dibantai di kayu salib, gitu kan? Ya, sesungguhnya yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya Yesus. Untuk apa? Supaya bisa mati. Supaya bisa turun ke dunia paling bawah atau neraka untuk menggantikan semua orang yang percaya kepadanya dihukumkan karena dosa. Karena dia Allah yang berkuasa, dia bangkit pada hari ketiga. Maut tidak berkuasa atasnya, neraka tidak berkuasa atasnya. Ya, itulah kemenangan dari orang-orang percaya. Oke. Nah, jawaban untuk Anda, karena Anda nggak paham gitu ya. Walaupun sudah dijelaskan, sampai berbusa-busa tetap tak paham. Nah, ini ayat untuk Anda. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan, yes ya. Nggak masuk di akal Anda kan? Ya, bagi Anda itu kebodohan gitu ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka
yang akan binasa. Ya. Ya. Jadi siapa saja, bukan Anda saja gitu. Bagi semua orang yang menganggap bahwa penyaliban itu adalah sebuah kebodohan, ya. Itu bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, bagi saya dan teman-teman seiman saya, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Apa artinya kekuatan Allah? Ya Allah itu sanggup loh datang ke dunia menjadi manusia. Sanggup. Itulah kekuatannya. Dia sanggup ya kemanusiaannya itu disalibkan. Untuk apa? Untuk penebusan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara mati. Harus mati. Kalau nggak jadi manusia nggak bisa mati. Tuhan bisa mati nggak bisa mati. Makanya dia harus mengambil kodrat manusia juga gitu. Supaya manusianya ini ya yang dipersembahkan untuk penebusan dosa. Begitu ya. Oke, tapi bagi Anda itu tidak masuk di akal, ya memang sudah Alkitab juga sudah mengatakan. Tidak apa-apa ya. Memang Anda menggenapi ini gitu ya, bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Oke, teman-teman. Semoga nggak ada yang mau menggenapi itu ya. Kamar sendiri. Nabi Isa Muslim sejati, tapi disesatkan oleh Paulus. Loh, apa hubungannya Nabi Isa dengan Paulus? Paulus nggak kenal Isa loh, ya. Isa juga nggak kenal Paulus, karena Rasul Paulus lebih duluan ada daripada Isa Anda, ya kan? Gimana ini? Anda jangan tertukar kamar sendiri ya. Isa Anda itu, Nabi Anda itu, Isa itu bukan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Bukan. Ya, jangan disamakan. Oke. Jadi Yesus Kristus dan Paulus tidak kenal Isa. Catat itu. Ya. Kalau Isa Anda bilang Muslim, ya terserahlah mau Muslim mau apa. Nggak ada hubungannya dengan kekristenan. Ya, oke, itu versi Anda, silahkan. Ya. Saya juga nggak akan membantah Anda gitu. Oh bukan, enggak. Ya, karena memang itu versi Anda, Isa milih Anda, ya suka-suka Anda lah. Mau bilang dia Muslim, mau bilang dia apa gitu, terserah. Ya, saya juga tidak mau mencampuri iman kalian gitu kan, kitab kalian gitu, nggak mau gitu ya. Tapi saya katakan yang pasti Isa yang ada di kitab kalian bukanlah Yesus Kristus Tuhan saya. Bukan, ya, itu saja.